Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Adrikasma, NIM 2006010, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan Bapak Profesor Dr. Samsul Amar MSI dengan kode seksi 2022-1060-0082, di mana adapun bagian-bagian yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, yakni mencakup transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan, di mana kita ketahui bersama di daerah pedesaan lebih dominan masyarakatnya bertani, di mana mata pencaharian daerah pedesaan itu lebih dominan kepada pertanian, seperti bertani padi, seperti gandum, dan lain sebagainya. Pembangunan pertanian pedesaan merupakan salah satu suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pertanian merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan, di mana saya katakan tadi, kebanyakan masyarakatnya lebih dominan kepada pertanian. Maka dari itu, dari pertanian itulah mata pencaharian seluruh masyarakat di pedesaan. Namun demikian, peranan sektor pertanian secara keseluruhan tidak sejahtera. Kenapa dikatakan tidak sejahtera? Karena banyaknya masyarakat yang tidak tahu cara mengembangkan pertaniannya, banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara pengolahan lahannya. Itulah yang menyebabkan kegagalan sejahtera di daerah pedesaan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian subsisten. Bagi yang terpenting adalah bisa bertahan hidup. Ratusan masyarakat, bahkan ribuan masyarakat pedesaan lebih dominan bertani. Kenapa demikian? Mereka menggantungkan hidupnya kepada bertani. Yang terpenting bagi seorang petani ialah bagaimana mereka bisa melangsungkan hidup mereka, bagaimana mereka bisa mengembangkan lahan yang mereka miliki, dan bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap, yakni percepatan pertumbuhan output ataupun penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, peningkatan permintaan untuk meningkatkan produktivitas para petani. Ini yang harusnya diterapkan baik mahasiswa yang dari pedesaan maupun orang-orang maupun pejabat-pejabat yang ada di pedesaan. Nah, dari sekian penjelasan tersebut dapat timbul pertanyaan di benak kita. Lalu kenapa masyarakat pedesaan yang lebih dominan kepada pertanian tidak berkembang? Ini yang sering muncul di pikiran kita. Ada yang menjawab bahwasanya masyarakat pedesaan tidak akan sejahtera karena masyarakat desa itu sendiri tidak mengetahui bagaimana cara mengolah lahan mereka, bagaimana cara mengembangkan pertanian mereka, dan bagaimana cara mereka mengelola semua sumber daya yang ada di lingkungan mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana caranya masyarakat di pedesaan agar lebih mengutamakan kebutuhan mereka dibandingkan kebutuhan yang lain, yakni dengan memunculkan arti pentingnya pertanian, arti pentingnya bahan maupun olahan-olahan bahan pokok yang mereka miliki. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu, perubahan yang terjadi sekarang, di mana petani pada zaman sekarang ini banyak yang mengalami gagal panen, banyak yang mengalami penurunan pendapatan. Seperti dibandingkan dengan negara-negara maju, pedesaan sangat jauh di bawah. Kenapa demikian?
karena masyarakat desanya belum tahu bagaimana cara mengolah, bagaimana cara mengembangkan lahan-lahan yang mereka miliki. Maka dari itu kita sangat berperan, bahkan pemerintah sangat kuat peranannya untuk ikut serta dalam menyejahterakan masyarakat di pedesaan. Nah, salah satu keberhasilan awal adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju supaya petani mereka, buruh kerja mereka lebih kreatif lagi, lebih menumbuhkan semangat lagi untuk menghasilkan pertanian mereka, hasil pertanian mereka lebih meningkat dan lebih sejahtera lagi. Demikianlah yang dilaksanakan oleh negara-negara maju. Lain halnya dengan negara-negara berkembang maupun di daerah pedesaan. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah ini sangat berkaitan, sangat berperan penting dalam pertanian baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di mana penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berkembang berpendapatan rendah. Kenapa berpendapatan rendah? Karena kebanyakan masyarakatnya tidak mempunyai ilmu untuk mengelola pertanian mereka, untuk mengelola lahan-lahan yang mereka miliki. Itulah yang menyebabkan suatu pendapatan itu menurun atau rendah. Selanjutnya yaitu struktur sistem agrari di negara-negara berkembang. 3 sistem pertanian. Langkah yang pertama untuk memahami apa yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah perspektif yang jelas dari sifat sistem pertanian, di mana perspektif yang jelas dari sifat pertanian ini, pembangunan pertanian pedesaan ini, di mana di berbagai negara berkembang, terutama dari sisi ekonomi, atas adanya transisi dari pertanian subsisten menuju komersial, salah satu cara untuk mengklarifikasi pertanian dunia yang dipelopori oleh ekonomi pembangunan pertanian. Demikian juga di pedesaan, yakni dalam negara-negara yang disebut dalam laporan tersebut, laporan yang dijelaskan di negara-negara berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Kebutuhan pokok termasuk kepada pertanian, contohnya gandum dan padi. Kemudian yang selanjutnya, pendapatan negara, pajak dari pertanian masyarakat termasuk pendapatan ekonomi. Yang ketiga, daerah pedesaan lebih mengutamakan pertanian mereka karena itulah yang salah satunya, satu-satunya pekerjaan yang mereka miliki. Maka dari itu harusnya di daerah pedesaan lebih meningkatkan lagi kualitas yang dimiliki baik lahan, hasil pertanian maupun perkebunan yang ada di pedesaan tersebut. Karena sejahteranya suatu pedesaan, bagaimana masyarakatnya bisa mengolah lahan mereka, bisa mengembangkan pertanian mereka menjadi output yang lebih besar, menjadi pendapatan-pendapatan yang lebih tinggi. Itu yang diharapkan di daerah pedesaan. Selanjutnya, petani kecil di Amerika, Latin Asia, dan Afrika. Kalau kita bandingkan negara kita, negara Indonesia, yang bisa dikatakan lebih dominan penduduknya bertani, baik di pedesaan bahkan di perkotaan masih ada pertanian, masih jauh di bawah negara-negara maju, seperti di Amerika Latin, di Asia, dan di Afrika. Selanjutnya,
Peran penting perempuan. Aspek penting dan yang seringkali terlewatkan dalam sistem agrari negara-negara berkembang terutama di Afrika dan di Asia adalah peran penting kaum perempuan. Perempuan dalam produksi pertanian. Di Afrika saja di mana pertanian subsisten masih terus berlangsung dan sistem perladangan berpindah masih menjadi metode produksi utama, maka hampir semua tugas yang berkaitan dengan produksi pangan subsistensi tersebut dikerjakan oleh perempuan. Lalu bagaimana di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri di Indonesia sama halnya di Afrika, karena kebanyakan yang dikatakan buruh tani dalam pedesaan, di pedesaan, orang yang bekerja di sawah atau di perkebunan itu lebih dominan kepada wanita. Kenapa demikian? Karena gerakan kecepatan dari wanita saat mengelola lahan, saat mengelola pertumbuhan pertanian maupun tumbuh-tumbuhan yang ditanam itu lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berkembang. Maka di Indonesia juga diterapkan tenaga kaum perempuan lebih diutamakan baik di pedesaan ataupun di perkotaan seperti yang kita lihat dan kita jalani dalam kehidupan kita baik di desa maupun di kota. Banyak pertanian yang sering disponsori, dibiayai oleh pemerintah. Ada juga kelompok-kelompok pertanian yang dibentuk oleh pemerintah melalui kelompok-kelompok di pedesaan. Ada yang dinamakan kelompok tani, ada juga yang dinamakan kelompok perkebunan. Apa saja yang dibiayai pemerintah? Yang pertama, pemerintah menyediakan bibit. Yang kedua, pemerintah menyediakan pupuk yang sudah disubsidi. Yang ketiga, pemerintah kadang-kalanya juga menyiapkan pembunuh hama, racun-racun hama yang menyerang tumbuhan-tumbuhan yang ada di pedesaan maupun di pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Meski upaya meningkatkan pendapatan pertanian masyarakat, pemerintah tidak pernah melupakan perannya. Pemerintah selalu membimbing, meningkatkan, bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para petani, baik di pedesaan maupun di perkotaan sendiri. Namun kebanyakan program yang disponsori oleh pemerintah masih terus meminggirkan perempuan. Kenapa demikian? Seringkali disebabkan oleh kurangnya jaminan yang dimiliki perempuan guna memperoleh pinjaman atau adanya pelarangan untuk mendapatkan hak milik atau melakukan transaksi keuangan tanpa seizin suaminya bagi perempuan. Itulah masalah yang paling utama yang akan kita temui di daerah pedesaan. Banyaknya kaum perempuan, ibu-ibu, demi memenuhi kebutuhan pertaniannya, ngutang sana sini. Demi memenuhi kebutuhan perkebunannya, dia rela meminjam baik pupuk, baik benih dari orang lain tanpa sepengetahuan suaminya. Inilah yang menjadi penyebab tidak sejahteranya suatu penduduk pedesaan. Berbagai macam hambatan budaya dan sosial masih menghalangi integrasi perempuan ke dalam program pertanian karena banyak sementara kaum laki-laki dilatih untuk menerapkan berbagai teknik pertanian baru untuk meningkatkan produktivitas mereka. Program pelatihan untuk kaum perempuan kalau memang ada justru mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang produktivitasnya rendah, yang dianggap sesuai dengan peran tradisional mereka, seperti menjahit, memasak, dan pengetahuan gizi dasar. Komponen perempuan dalam proyek-proyek pembangunan hanya sebatas program peningkatan kesejahteraan yang gagal untuk memakai kesejahteraan ekonomi. Lebih jauh, proyek-proyek ini cenderung mengandalkan pekerjaan perempuan yang tidak mendapatkan imbalan.
sementara laki-laki mendapatkan imbalan atas usahanya. Nah, ini yang dikatakan kalau daerah pedesaan mengatakan inilah dia buruh tani. Buruh tani yang berusaha mendapatkan upah dari usahanya. Seperti kami yang ada di pedesaan, banyak bapak-bapak, bahkan ibu-ibu lebih dominan menjadi buruh tani di pedesaan. Kenapa demikian? Karena sulitnya perekonomian yang ada di pedesaan. Kalau diturutkan hanya suami saja yang bekerja, kebutuhan tidak akan terpenuhi. Itulah kata-kata ibu-ibu yang ada di pedesaan. Maka kami harus turun, kami harus ikut serta membantu suami kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanian subsisten. Pertanian subsisten ini harus lebih kita pelajari kembali, yakni penghindaran risiko ketidakpastian dan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Upaya mempertahankan kelangsungan hidup itu sendiri termasuk ke dalamnya yaitu makanan pokok seperti padi, gandum, padi yang diolah menjadi beras, beras yang diolah menjadi nasi. Nah, inilah yang akan menjadi kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Apabila sasaran utama dari pembangunan pertanian dan pedesaan di negara-negara berkembang adalah perbaikan progresif dalam taraf hidup desa yang dicapai melalui peningkatan pendapatan, output, dan produktivitas petani, sekaligus juga adanya jaminan ketahanan pangan, maka penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama kemajuan pertanian dan kondisi mendasar yang diperlukan untuk mencapai. Yang pertama, perbaikan pertanian berskala kecil. Teknologi dan inovasi. Bagi sebagian besar negara-negara berkembang, teknologi dan inovasi baru dalam praktek pertanian merupakan persyaratan perbaikan berkelanjutan pada tingkat output dan produktivitas. Dengan adanya teknologi yang canggih, masyarakat Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan lebih meningkatkan pengetahuan mereka, lebih mempelajari, mendalami ilmu-ilmu pertanian. Bagaimana pertanian saya harus berkembang, bagaimana pun caranya pertanian saya harus dapat saya kembangkan, dapat saya tingkatkan, yang hasilnya nantinya lebih meningkat lagi daripada sebelumnya. Nah, ini ilmu yang didapatkan baik dari teknologi dan inovasi. Inovasi ini juga sering didapat baik dari pelajar mahasiswa maupun pelajar SMK yang mengadakan di dalamnya ada jurusan pertanian. Ada kalanya mereka sharing, saling berbagi informasi bagaimana caranya mengembangkan maupun menumbuhkan pemikiran-pemikiran agar pertanian di pedesaan lebih maju dan lebih berkembang lagi, supaya tercapai hendaknya kesejahteraan bagi masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Karena masyarakat yang di perkotaan sudah pasti bahan utamanya, kebutuhan pokoknya berasal dari pedesaan. Maka dari situ kita hendaknya lebih mengutamakan, baik pemerintah hendaknya lebih memperhatikan bagaimana masyarakat pedesaan. Karena diibaratkan sebuah bangunan, pedesaan adalah tiangnya. Kenapa demikian? Pertanian dari pedesaan, hasil pertanian dari pedesaan, semua kebutuhan pokok yang ada di perkotaan dari pedesaan. Maka dari itu, kita sebagai pelajar maupun pemerintah hendaknya lebih memberikan semangat lagi kepada para petani, lebih memberikan motivasi dan inovasi lagi kepada para petani, supaya petani lebih giat, lebih rajin, dan lebih berusaha bagaimana mengembangkan hasil pertanian mereka, bagaimana meningkatkan hasil dari upaya dan jerih payah mereka, agar kesejahteraan dan kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun yang selanjutnya itu yaitu syarat-syarat pembangunan pedesaan
Yang pertama itu ada reformasi pertahanan. Reformasi pertahanan ini mencakup pembangunan sektor pertanian dan pedesaan yang dapat memberikan manfaat bagi orang miskin. Layaknya akan berhasil melalui usaha bersama antara pemerintah dan semua petani. Petani yang bekerja, ada yang menjual hasil panennya. Nah, pemerintah membeli hasil panen padi tersebut kemudian disalurkan lagi ke beberapa daerah yang membutuhkan. Maka hendaknya hubungan antara pemerintah dengan pertanian lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, supaya pemerintah mengetahui bagaimana kondisi orang yang bertani di pedesaan dan petani mengetahui bagaimana kelanjutan dan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari pemerintahan. Hendaknya lah saling berkesinambungan antara pemerintah dengan para petani, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memberikan dukungan-dukungan, memberikan semangat, motivasi kepada para petani tentunya ada, dan itu sangat perlu diterapkan oleh para petani Indonesia. Yakni yang pertama itu adalah prinsip kerja keras, yang kedua pantang menyerah, dan yang ketiga harus lebih berusaha lagi bagaimana meningkatkan hasil pertanian supaya apa yang diharapkan dapat tercapai, supaya kehidupan baik di pedesaan maupun di perkotaan lebih terjamin lagi. Baik, dari penjelasan tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa pertanian baik di pedesaan maupun di perkotaan adalah semua tanggung jawab masyarakat, baik masyarakat di perkotaan maupun masyarakat di pedesaan. Dan ada peran penting pemerintah di dalamnya. Jika tidak ada peran penting pemerintah di dalamnya, belum tentu pertanian tersebut dapat berkembang atau maju. Bahkan, belum tentu pertanian tersebut dapat meningkatkan hasil panennya. Seperti padi, belum tentu padi yang didapatkan oleh para petani di pedesaan belum tentu meningkat jika tidak ada peran dari pemerintah. Seperti penyaluran pupuk. Pupuk tidak akan terbeli oleh petani. Kenapa demikian? Karena harga pupuk yang melonjak tinggi, sehingga dengan adanya peran pemerintah diberikan oleh pemerintah subsidi, sehingga pupuk tersebut dapat dibeli oleh petani dan dapat disalurkan kepada tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh petani. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan pemerintah hendaknya memberikan terus semangat, memberikan terus motivasi kepada petani-petani yang ada di Indonesia supaya petani-petani tersebut dapat mengembangkan bisnisnya, dapat mengembangkan hasil taninya, dan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga tidak ada masyarakat yang miskin lagi, sehingga tidak ada masyarakat yang kelaparan lagi, dan semoga yang diharapkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia lebih maju, lebih tercapai, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.